Halo guys, jadi sekarang aku mau bikin tanaman hidroponik karena aku itu dapat project dari mata kuliah bioteknologi nih sama PJJ ini. Aku disuruh bikin tanaman hidroponik sampai panen nanti. Nah, setelah aku searching, tanaman hidroponik ini merupakan teknik menanam tanaman dengan media rock wool atau kapas yang kemudian direndam di dalam air kayak gitu. Jadi dia itu nggak pakai media tanah, cuma pakai air karena namanya aja hidro kan, berarti dia pakainya air doang, nggak pakai tanah. Habis itu dia itu nggak pakai pupuk organik gitu kan. Kalau biasanya kita nanam tanaman di tanah itu pupuknya pupuk organik, apa sih namanya tuh, pupuk yang dijual online gitu tuh, yang kayak bekas bakaran sampah kayak gitu. Pokoknya dia tuh kan kayak tanah gitu kan maksudnya. Nah, kalau misalnya teknik menanam hidroponik ini dia pakainya nutrisi AB mix. Nah, nutrisi AB mix ini dia berbentuk cair, jadi ngikutin sama medianya kan kita pakai air, jadi nutrisinya itu juga bentuknya cair supaya nanti dia larut gitu, nyatu sama si media tanamannya ini gitu. Nah, tanaman yang mau aku tanam sekarang ini adalah tanaman kangkung. Nah, sekarang kita lanjut aja ya. Aku bakal jelasin alat dan bahan apa aja yang dipakai untuk bikin tanaman hidroponik ini, sama gimana step-step yang aku jalanin untuk bikin tanaman hidroponik ini. Oke, langsung lihat aja ya, simak. Dadah. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada tahapan ini. Ada air secukupnya, pisau, bibit, wadah, dan rock. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan media tanam berupa rock wool. Karena rock wool yang aku beli ini cukup tebal, jadi rock woolnya aku potong dulu deh menjadi 2 bagian. Setelah dipotong jadi 2 bagian, kita potong lagi menjadi 4 bagian sama besar. Tapi potongan yang kali ini nggak terlalu dalam, kita potongnya itu kayak gantung gitu, ngambang, nggak sampai kebelah rokoknya. Setelah dipotong jadi 4 bagian sama besar, rokoknya dipotong lagi jadi 2 bagian sama besar, sehingga nanti terbentuk 8 kotak yang nantinya akan diberi bibit 8 juga. Setelah dipotong, kita pastiin dulu kalau potongannya ini pas, nggak terlalu dalam tapi nggak terlalu tinggi juga. Tapi hati-hati, jangan sampai ini rock woolnya sampai kebelah karena kita potongnya tuh ngambang. Nah, setelah dicek, kita lubangi rock wool di setiap kotaknya. Karena ini ada 8 kotak, jadi kita bikin 8 lubang. Lubang ini berfungsi untuk menempatkan bibit, jadi nanti bibitnya itu ditaruh di situ, dan nantinya dia akan memudahkan bibit ini untuk tumbuh, terutama si akarnya. Akar jadi akan lebih mudah menembus rock wool dengan adanya lubang-lubang. Setelah semuanya selesai dilubangi, kita pindahkan rock wool ke dalam wadah, kemudian berikan air secukupnya. Idealnya itu airnya sampai rock woolnya basah keseluruhan, jadi kira-kira 3 perempat lah. Tapi bagian atasnya itu juga disiram air, jadi nggak cuma disiram ke bawah aja. Kalau udah, kita taruh bibitnya, 1 kotak 1 bibit. Kita taruh satu-satu. Nah, karena ini masih kurang
air ya, masih kering akuanya. Setelah taruh bibit, kita tambahin air lagi. Jangan lupa bagian atasnya juga siram air supaya bibitnya basah gitu kan air. Nah, setelah selesai, kita taruh di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Kemudian nanti akan kita amati perubahan dan pertumbuhannya. Setelah didiamkan selama 3 hari, berikut ini adalah kondisi tanaman kangkungnya. Baru ada 2 bibit yang mulai tumbuh. Kemudian pada hari kelima, 4 bibit lainnya mulai muncul, dan beberapa di antaranya terlihat cukup tinggi. Pada hari ke-7, tanaman kangkung telah tumbuh merata dan cukup tinggi, sehingga siap dipindahkan ke pot dan diberikan tambahan nutrisi. Pemberian nutrisi ini bertujuan agar tanaman-tanaman kangkung dapat tumbuh dengan lebih optimal di masa pertumbuhannya. Nah, ini nutrisi yang aku pakai. Di dalamnya terdapat 2 kemasan, yaitu nutrisi A dan nutrisi B. Nah, sekarang kita racik dulu ya nutrisinya. Yang pertama ini adalah nutrisi A. Kita tuang nutrisi A ke dalam wadah. Oh iya, di dalam nutrisi A ini juga terdapat saset berwarna hijau. Saset berwarna hijau ini juga dituang ya ke dalam wadah. Jika semua nutrisi A sudah dituang ke dalam wadah, kita siapkan air sebanyak 400 ml. Kemudian tuang air tersebut ke dalam wadah. Lalu aduk hingga nutrisi A larut dan tercampur secara merata. Lalu tuang nutrisi A ke dalam kemasan botol plastik. Kenapa perlu dikemas dalam botol plastik? Karena setiap penggunaan nutrisi A ini kita tidak langsung menggunakan dalam jumlah besar. Kita hanya membutuhkan 5 ml di setiap pemakaiannya, sehingga kita butuh wadah yang besar untuk menyimpan 400 ml nutrisi A ini. Selanjutnya kita racik nutrisi B. Kita tuang nutrisi B ke dalam wadah. Nah, di dalam nutrisi B ini juga terdapat saset kecil berwarna hitam kemerahan. Saset ini juga dituang ya ke dalam wadah. Jika sudah, siapkan air sebanyak 400 ml. Lalu, tuang air tersebut ke dalam wadah. Dan aduk hingga nutrisi B larut dan tercampur secara merata. Jika sudah, tuang nutrisi B ke dalam kemasan botol plastik. Nah, setelah kedua nutrisi A dan B sudah kita racik, kita bisa menggunakannya. Sekarang kita akan membuat racikan nutrisi AB mix yang akan kita campur di dalam air sebanyak 990 ml. Kemudian diberikan nutrisi A sebanyak 5 ml. Dan nutrisi B juga sama sebanyak 5 ml.
campuran ini nanti akan langsung diberikan kepada tanaman. Nah, jika sudah, kita aduk hingga merata. Nah, ini adalah kangkung pada umur 7 hari. Terlihat sudah tumbuh secara merata dan cukup tinggi, sehingga sudah siap untuk dipindahkan ke dalam netpot. Netpotnya ini aku buat sendiri dari gelas bekas, terus aku solder. Nah, ini netpotnya aku taruh di setiap netpot, aku taruh 2 kangkung. Satu wadah ini dia bisa nampung 4 netpot, jadi dalam satu wadah ini ada 8 kangkung. Ini kita pindahin pelan-pelan kangkungnya, karena ini kan si akar kangkungnya ini juga udah mulai panjang. Di usianya yang 7 hari dia tuh udah mulai panjang, jadi kita harus hati-hati supaya akarnya enggak kepotong. Nah, kalau sudah, kita tuang deh nutrisi AB mix tadi yang sudah kita campur. Ini nutrisi AB mix yang 5 ml ya. Nah, selanjutnya kita akan buat campuran nutrisi AB mix dengan konsentrasi 10 ml. Karena aku mau buat perbandingan pertumbuhan tanaman kangkung yang diberikan nutrisi 5 ml dan 10 ml. Nah, kalau 10 ml ini airnya cukup 980 ml, kemudian dikasih nutrisi A sebanyak 10 ml dan nutrisi B juga 10 ml. Kemudian sama aduk hingga merata. Lalu kita pindahkan lagi kangkung ke dalam netpot. Nah, di wadah yang diberi nutrisi 10 ml ini aku cuma pakai 2 netpot karena wadahnya itu lebih kecil. Sama nih, di setiap netpot aku kasih 2 tanaman kangkung. Nah, kalau sudah, kita tuang nutrisi AB mix sebanyak 10 ml. Lalu kita tutup dulu wadahnya. Baru deh kita taruh nih netpotnya pelan-pelan. Satu lagi juga pelan-pelan. Nah, ini adalah penampakan tanaman kangkung di hari ke-7 yang diberikan perlakuan berbeda-beda. Yang pertama ini adalah kangkung yang tidak diberikan nutrisi. Yang kedua adalah kangkung yang diberikan nutrisi sebanyak 5 ml. Dan yang ketiga adalah kangkung yang diberikan nutrisi sebanyak 10 ml. Nanti kita akan lihat perbedaan pertumbuhan tanaman kangkung yang diberikan perlakuan berbeda-beda. Nah, kalau yang ini adalah kondisi tanaman pada hari ke-24. Dapat dilihat bahwa tanaman yang diberi nutrisi tumbuh dengan lebih optimal, batangnya tinggi, dan juga tebal. Namun pada tanaman yang diberi perlakuan nutrisi 10 ml ada pengecualian karena faktor eksternal yaitu turunnya hujan. Tanaman tadi masih memerlukan waktu seminggu untuk bisa dipanen. Jadi segini dulu ya video